Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jayanti Puspita Dewi, MPD. Perkenalkan, nama saya Tatang Handoko. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Aceh. Izinkan saya untuk memaparkan tentang tugas sesi 4 pada tutorial online kali ini. Adapun materi tugas saya kali ini yaitu tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS. Virus ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, China pada Desember tahun 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Adapun jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. COVID-19 sebelumnya dikenal sebagai penyakit pernapasan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari tahun 2020. Gejala yang ditimbulkan yang paling umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas. Jika mengalami gejala, kita harus tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran penyakit ke masyarakat. Mengenakan masker wajah akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Cara penularan COVID-19. Virus ini diperkirakan menyebar dari seseorang ke orang lain melalui transmisi tetesan, transmisi aerosol, transmisi kontak, dan transmisi langsung. Pencegahan. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari paparan virus, seperti cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir, atau bisa juga dilakukan dengan alkohol. Tindakan lain yang membantu mencegah penyebaran COVID-19 adalah hindari kontak dengan orang lain yang sakit, hindari menyentuh mulut, hidung, mata, dan wajah. Untuk diketahui, masker wajah tidak akan melindungi kita dari COVID-19, tetapi akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Apa yang harus kita lakukan jika kita melakukan kontak dengan seseorang yang terpapar COVID-19? Jika telah terpapar pada seseorang yang dites positif COVID-19 atau seseorang yang menunjukkan gejala COVID-19, mungkin diperlukan waktu hingga 2 minggu untuk mengetahui gejala muncul. Agar kita dan orang lain aman, kita harus mengisolasi diri dari orang lain selama kurang lebih 14 hari. Apa itu isolasi? Isolasi diri sendiri berarti menjauh dari situasi di mana kita dapat menulari orang lain. Seperti melakukan pertemuan, pergi bekerja, pergi ke sekolah, pergi ke tempat ibadah, dan area publik. Faktor risiko. Para ilmuwan masih meneliti faktor risiko COVID-19. Tetapi data dari China, CDC, menunjukkan bahwa orang tua dan orang yang menderita kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti penyakit jantung, penyakit pernapasan, atau diabetes, memiliki risiko lebih tinggi meninggal akibat penyakit tersebut. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa perokok mungkin lebih rentan terhadap virus COVID-19. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa orang yang menggunakan e-rokok atau vaping berada risiko yang jauh lebih tinggi terkena infeksi pernapasan serius. Demikian pemaparan dari saya tentang virus COVID-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.